Halo semuanya dan selamat datang di channel Portal Kartun. Oke, jadi episode kelima dan juga keenam dari serial Has Been Hotel season kedua akhirnya rilis dan kita hanya punya 1 minggu lagi sebelum serial ini akhirnya selesai. Damn, gak kerasa ya kalau serial ini bakal segera berakhir. Jujur aja, gue pribadi sebenarnya lupa kalau animasi ini ternyata hanya akan mendapatkan 8 episode saja. Dengan perilisan dari 2 episode ini, gue merasa kalau ending dari season kedua sepertinya bakal terasa cukup terburu-buru karena kedua episode ini memberikan banyak sekali build up yang rasanya sangat sulit untuk bisa dituntaskan hanya dengan 2 episode saja. Nah, jadi mungkin cukup basa-basinya, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, episode kelima sendiri dibuka dengan berita yang dibawakan oleh Kitty Killjoy mengenai Vox yang akhirnya berhasil mengalahkan Alistair. Pada awalnya, gue mengira kalau adegan berikutnya bakal menunjukkan bagaimana penduduk neraka itu mulai merasa bosan dengan berita tersebut, tapi ternyata adegan berikutnya ini malah menyajikan sebuah musical number yang dibawakan oleh para sinner yang terlihat terkesan dengan berita tersebut. Hal ini sebenarnya cukup masuk akal mengingat Alistair sendiri memang dikenal sebagai sosok sinner yang paling kuat yang pernah ada. Dan dengan dikalahkannya sosok sekuat itu, para sinner tentunya bakal menjadi lebih mudah untuk percaya dengan Vox dan hal ini sekaligus akan mempermudah rencana besarnya dalam memprovokasi warga neraka untuk bisa menyerang surga. Sementara itu di Has Been Hotel, Charlie berusaha keras untuk menarik perhatian Emily agar ia bisa bertemu dengannya dan membuktikan kepada seluruh warga neraka bahwa perkataan Charlie itu benar. Melihat hal itu, Veggie mencoba untuk mengambil inisiatif dengan meminta bantuan kepada Lucifer untuk bisa membantu mereka dalam menangani masalahnya Vox. Pada awalnya, Lucifer menolak permintaan tersebut karena ia tidak bisa menyerang Sinner yang mana itu semua disebabkan oleh hukuman yang ia terima. Tidak hanya dirinya terjebak di neraka, namun ia juga tidak bisa dan tidak boleh untuk membunuh para sinner tersebut. Nah, tapi ketika Veggie mengatakan kalau dirinya akan meminta bantuan kepada Alistair, seketika Lucifer langsung menerima tawaran tersebut. Di tempat yang berbeda, para petinggi surga kini sedang melihat Charlie yang sedang berusaha keras untuk memanggil mereka. Setelah Emily mencoba berkali-kali untuk menerima panggilan tersebut, pada akhirnya Seraphine menuruti kemauannya Emily dan kini mereka mencoba untuk meminta maaf kepada para sinner atas semua peristiwa pembantaian itu dengan memberikan mereka sebuah bingkisan. Setelah panggilannya diterima, Charlie meminta bantuan kepada mereka untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan Vox. Sementara itu, Vox sedang bersiap-siap untuk membuat sebuah acara perkumpulan besar dalam mendorong para sinner untuk melawan surga, sama seperti yang dilakukan oleh Lilith di masa lalu. Oh ya, perlu gue mention juga bahwa peristiwa extermination itu ternyata baru berjalan selama 7 tahun. Yes, kalian nggak salah dengar. Gue dari kalian semua pasti mengira kalau pembantaian tersebut telah berjalan selama ribuan tahun lamanya. Tapi ternyata kejadian itu sebenarnya terbilang masih cukup baru dan informasi ini diungkap oleh Kitty Killjoy pada episode keempat kemarin. Told you your silly little snake friend was alive. The same angels that made it their whole thing for 7 years. Nah, sebelum acara tersebut dimulai, Vox sempat beradu argumen dengan Alistair, di mana Vox terus kali mencoba untuk menunjukkan bahwa dialah sosok yang membuat semua ini bisa terjadi, namun Alistair sendiri tidak menunjukkan rasa terkesan sama sekali, dan bahkan ia terus kali mengejek Vox bahwa ia tidak dapat melakukan ini semua tanpa bantuan kedua rekannya. Pernyataan tersebut memancing amarahnya Vox dan pada titik inilah Vox mulai dibutakan oleh egonya sendiri dan ia mulai mengabaikan kontribusi yang diberikan oleh kedua rekannya. Oh ya, pada momen ini juga gue baru menyadari bahwa perilaku Vox itu ternyata tidaklah sesuai dengan apa yang gue kira di episode kemarin. Sebelumnya, gue berpikir kalau Vox ini merupakan anak orang kaya yang membutuhkan perhatian yang besar, tapi lewat interaksinya di kedua episode ini, gue akhirnya bisa mengerti kenapa ia bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin kultus. Seperti yang seharusnya kita semua tahu bahwa sebuah kultus hanya akan bisa hidup apabila memiliki pengikutnya. Nah, dalam kasus ini, Vox tentunya tidak mampu melakukan itu semua dan ia membutuhkan bantuan orang lain agar dirinya bisa mencapai tujuan besarnya. Nah, kalau misalkan bertanya kenapa di momen flashback Vox terlihat seperti seorang bocah culun, well, itu disebabkan oleh dirinya yang terkagum-kagum dengan sosok Alistair. Vox tahu kalau orang di hadapannya itu terbilang sangatlah hebat dan juga kuat, dan maka dari itulah ia ingin bisa bekerja sama dengannya agar ia bisa menjadi penguasa neraka bersama dengan Alistair. Nah, tapi tentu dikarenakan Alistair merupakan sosok yang mandiri, dirinya tidak mau dan bahkan menolak mentah-mentah permintaan tersebut dan sekaligus merendahkannya. Hal ini pun jelas membuat Vox menjadi sangat marah. Dari yang awalnya ia merupakan seorang pemimpin kultus yang bisa merekrut anggotanya dengan cara baik-baik, kini ia menjadi seorang pemimpin kultus yang sangat arogan dan juga memiliki ego yang sangat tinggi.
Kalau andaikan Vox pada saat itu tidak memberikan tawaran dan berusaha keras secara mandiri untuk bisa menjadi lebih kuat, gue yakin kedua sosok ini bisa menjadi seorang rival yang memiliki hubungan yang baik. Karena Alistair sempat mengatakan kalau dulunya ia dan Vox itu hampir bisa dikatakan seimbang, tapi tentu dikarenakan pada dasarnya kedua sosok ini memiliki cara pandang yang berlawanan, mereka pun akhirnya menjadi musuh bebuyutan. Nah, ketika Vox sedang memulai acaranya, tiba-tiba Lucifer datang sambil membawakan sebuah lagu yang menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang paling superior di neraka. Namun tanpa ia duga, gertakan tersebut tidak membuat Vox gentar sama sekali dan ia langsung membalas nyanyian tersebut dengan lagunya sendiri yang diikuti oleh semua penonton hingga bahkan ia mampu membuat Lucifer terlihat sangat rendahan di sana. Ketika lagu itu sudah selesai, tiba-tiba Charlie dan para perwakilan surga tiba di acara tersebut. Awalnya Vox terlihat takut dengan kedatangan mereka, namun ketika ia mengetahui alasan kenapa mereka datang ke sana, Vox seketika langsung bisa mengendalikan situasi. Ia mampu menyudutkan dan memframing mereka, membuat Charlie menjadi sangat marah kepada ayahnya, dan yang paling ultimate-nya adalah ia bisa membuat Seraphim naik pitam dan memberikan ancaman kepada neraka yang mana ucapannya itu akhirnya menjadi pemantik kemarahan bagi seluruh sinner yang ada di sana. Berkat kejadian tersebut, kini tekad para sinner dalam melawan surga akhirnya menjadi semakin besar dan tidak akan ada keraguan sama sekali. Nah, melihat kondisi yang sudah tidak kondusif, para perwakilan surga akhirnya memutuskan untuk mundur dan para tamu di Has-Been Hotel akhirnya keluar untuk bisa bergabung ke dalam fraksinya Vox. Charlie yang telah kembali ke hotel segera memarahi Lucifer dan juga Veggie atas rencana mereka sebelumnya. Kemarahan dari Charlie ini berujung dengan Lucifer yang diusir dari hotel dan hubungan Veggie dan Charlie kini menjadi berantakan. Nah, lanjut ke episode berikutnya. Jadi setelah dirinya berhasil meyakinkan seluruh sinner dan sekaligus mendeklarasikan perang melawan surga, Vox kini mendatangi Carmilla Carmine untuk bisa melakukan kerjasama. Pada awalnya, Carmilla menolak tawaran tersebut, tapi setelah Vox meyakinkannya untuk bisa menjaga kedua putrinya dari serangan surga dan sekaligus menyalahkan Carmilla karena ialah sosok yang sebenarnya memulai peperangan ini dengan memberikan bantuan kepada Charlie, pada akhirnya Carmilla terpaksa menyetujui kerjasama itu dan dia pun membuatkan sebuah senjata surga untuk Vox. Zestiel yang selama ini melihat semua kejadian itu akhirnya muncul dan meminta Carmilla untuk mempertimbangkan pilihannya. Nah, tapi dikarenakan Carmilla masih tetap kekeh dengan pendiriannya, Zestiel langsung pergi dan mengatakan kalau ia tidak akan terlibat dengan semua ini dan ia akan kembali kepadanya apabila semuanya telah selesai. Ketika Veggie mengetahui rencananya Vox, ia mencoba untuk memberitahu hal ini kepada semua orang, tetapi hal ini berujung dengan perseteruannya dengan Charlie. Perkelahian ini pun akhirnya membuat Hush menjadi muak dan ia pun memutuskan untuk keluar dari hotel tersebut. Oh iya, di momen ini kita bisa melihat sebuah adegan kecil yang mengemaskan di mana Baxter kini terlihat sangat akrab dengan Nifty. Buat fans lama, hal ini sebenarnya bukanlah momen yang mengejutkan karena sejak Vivin masih merancang animasi ini, ia seringkali memasangkan Baxter dengan Nifty. Bahkan ketika Baxter pertama kali diperkenalkan, beberapa fans sudah sangat menantikan kapan mereka akan membuat kedua karakter ini menjadi pasangan. Setelah perdebatan itu, Charlie dan Veggie memutuskan untuk pergi menemui Carmilla walaupun keduanya masih saling bertengkar. Tapi sayangnya, usaha mereka ini gagal dikarenakan Carmilla menggunakan narasi yang sama persis seperti yang digunakan oleh Vox, yaitu Charlie dan juga Veggie merupakan pihak yang sebenarnya memulai peperangan ini. Sementara itu, Hush yang telah keluar dari hotel kini kembali ke tempat di mana dulunya ia hidup sebagai seorang overlord, yaitu di kasino. Pada awalnya, ia terlihat sangat bahagia karena telah kembali ke habitat asalnya, namun itu semua tidak bertahan lama dan ia pun kembali mengalami depresi atas semua kekalahan judi yang ia alami. Dari adegan ini, gue sangat yakin bahwa Hush dulunya merupakan seorang penjudi kelas berat. Nah, apabila kita membicarakan orang yang suka berjudi, tentu salah satu dosa terbesar yang sering dialami oleh tipikal orang yang seperti ini adalah mengabaikan orang-orang tercintanya atau keluarganya sendiri. Ada kemungkinan besar kalau dulunya Hush telah memiliki seorang keluarga, namun dikarenakan ia terus sekali berjudi dan juga bermabuk-mabukan, keluarganya pun akhirnya mengalami nasib yang buruk, entah itu terbunuh atau terjerumus ke dunia gelap. Nah, hal ini bisa dilihat lewat hubungannya dengan Angel Dust. Hush terus kali menunjukkan rasa pedulinya yang sangat tinggi terhadapnya, terutama ketika berhubungan dengan pekerjaannya dan sekaligus ambisi dari Angel Dust untuk bisa bertobat. Gue merasa kalau penebusan dosa yang akan dialami oleh Hush adalah dengan membuat Angel Dust berhenti dalam menyiksa dirinya.
Ia harus bisa berhenti dari dunia perjudian dan sekaligus minum minuman agar ia bisa lebih berfokus dalam memperbaiki sosok yang ia peduli. Nah, ketika Hush sedang dalam kondisi kacau, tiba-tiba Angel Dust muncul sebagai seorang penari hiburan di tempat tersebut. Setelah tarian itu selesai, Angel Dust segera menghampiri Hush dan terjadilah percakapan yang membuat gue menjadi semakin kebingungan dengan arahan dari kedua karakter ini. Pada saat Angel Dust menunjukkan dirinya sedang menjadi penari hiburan, gue sempat berpikir kalau itu merupakan momen refleksi dari Hush ketika ia menemukan kalau pasangan atau bahkan anaknya ternyata telah terjun ke dunia gelap. Nah, tapi melihat bagaimana wajahnya sempat merona ketika melihat Angel Dust, ada kemungkinan besar kalau arahan dari kedua karakter ini sepertinya lebih ke arah romansa. Kalau itu benar terjadi, gue jujur aja sangat menyayangkan hal tersebut karena gue merasa kalau kedua karakter ini sepertinya lebih cocok sebagai seorang ayah dan juga anak. Ya lu bayangin aja lah, seorang penjudi yang telah membuat keluarganya sengsara harus bisa memperbaiki seorang anak yang telah tersiksa dalam dunia malam yang sangat kejam. Rasanya sangat masuk akal aja nggak sih? Nah, sementara itu, Vox menghampiri Valentino untuk meminta bantuan agar dirinya bisa meminjamkan Angel Dust untuk bisa menjalankan rencana besarnya. Tentu, Valentino tidak langsung menerima permintaan tersebut karena ia kesal dengan kelakuan Vox yang belakangan ini mulai mengabaikan kontribusinya dan juga Velvet. Nah, tanpa Vox ketahui, Velvet dan juga Alistair ternyata sudah berada di sana selama ini. Lewat adegan tersebut, gue merasa kalau alasan kenapa Alistair sengaja membuat dirinya ditangkap adalah agar ia bisa memprovokasi Velvet dan juga Valentino untuk bisa melihat bahwa Vox itu bukanlah seorang partner yang baik. Alistair tahu bahwa Vox bukanlah sosok yang sangat mengancam apabila kedua rekannya tidak berada di sampingnya. Nah, dengan dirinya yang terus melakukan hal itu, ada kemungkinan kalau pada konflik puncak nanti, Velvet dan juga Valentino akan mengabaikan atau bahkan mengkhianati Vox dan akhirnya bergabung dan menjadi bawahan dari Alistair. Kemunculan Alistair membuat Vox tidak dapat berpikir dengan jernih dan dia terus sekali menunjukkan egonya yang sangat besar kepada kedua rekannya. Walaupun begitu, pada akhirnya Valentino tetap membantu Vox untuk bisa meminjamkan Angel Dust ke dalam rencana besarnya, walaupun kita bisa melihat bahwa Valentino sangat membenci hal tersebut ketika ia sedang menyambut kedatangan Angel Dust. Nah, dalam pertemuannya dengan Vox di sebuah ruangan kosong, kita akhirnya diungkapkan dengan sebuah plot twist yang sangat gila, di mana ternyata Angel Dust selama ini telah dijadikan mata-mata oleh Vox tanpa ia ketahui. Ia terus sekali dikendalikan tanpa sadar untuk bisa memberitahu berbagai macam informasi mengenai Has-Been Hotel, termasuk salah satu diantaranya adalah mengenai Lucifer yang tidak mampu menyakiti seorang sinner. Damn, ini karakter bener-bener menderita banget sih asli. Gak begitu pasti apa yang akan dilakukan oleh Vox terhadap Angel Dust, namun pada akhir episode kita bisa melihat bahwa ia telah mengelabui Lucifer untuk datang ke sebuah tempat yang mana sepertinya ia akan menggunakan Lucifer sebagai sumber daya dari senjata perang yang sedang dibangun oleh Carmilla. Tentu ketidakhadiran Angel Dust pasca pertemuannya di kasino membuat Hush dan juga Cherry Bomb menjadi sangat curiga dan keduanya sepertinya akan segera menyelidiki semua ini. Oh ya, buat yang bertanya bagaimana kondisi dari Charlie dan juga Veggie, well, keduanya akhirnya telah berbaikan lewat adegan musical number yang berujung dengan keduanya yang melakukan adegan esek-esek. Oh ya, adegan itu nggak diperlihatkan dengan jelas dan gue juga belum nonton video musik itu secara full karena ya gue lagi nggak mood aja sih untuk melihat adegan pelangi. So mungkin itu aja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai kedua episode ini di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!